Tren serapan volume harga gas bumi tertentu atau HGBT atau gas murah untuk bidang industri pupuk tercatat menurun selama 5 tahun terakhir. Direktur Jenderal Migas Kementerian SDM Tutuka Aryaji menerangkan, tren penurunan serapan gas murah itu disebabkan karena sebagian besar pembeli melakukan perawatan dan mengalami kendala operasi di pabrik. Tidak optimalnya realisasi volume oleh pengguna gas bumi tertentu, khususnya bidang pupuk, antara lain disebabkan oleh mayoritas karena serapan pembeli yang tidak optimal akibat dari maintenance dan kendala operasional pabrik. Mungkin bisa dikonfirmasi dengan Direktur Utama Pupuk Indonesia. Padahal, industri pupuk merupakan salah satu sektor pengguna gas terbesar. Dari 7 sektor industri pengguna gas bumi tertentu, bidang industri pupuk merupakan sektor industri yang menggunakan input gas bumi paling besar, yaitu 58,48% dalam biaya produksinya. Selain itu, Tutuka menggarisbawahi, susutnya serapan gas murah dari pabrik pupuk juga disebabkan karena keterbatasan kemampuan pasokan hulu dan perawatan di sisi kontraktor kontrak kerjasama atau KKKS migas. Di sisi lain, PT Pupuk Indonesia Persero menyebut adanya harga gas bumi tertentu atau HGBT berdampak untuk sektor pupuk selama 3 tahun terakhir. Kendati masih terjadi kendala dari sisi penyaluran pasokan gas, Direktur Utama Pupuk Indonesia Rahmat Pribadi mengatakan, HGBT yang berlaku sejak 2020 itu mampu menghemat biaya subsidi pupuk secara signifikan. Penghematan subsidi selama 3 tahun karena diberlakukannya HGBT, subsidi itu dihemat 21,7 triliun. Sudah dihemat 21,7 triliun saja, Pupuk Indonesia waktu itu masih harus menanggung tagihan ke pemerintah sebesar 16,5. Menurutnya, setelah menghemat 21,7 triliun rupiah pun, Pupuk Indonesia masih menanggung tagihan kepada pemerintah sebesar 16,5 triliun rupiah. Artinya, HGBT mampu meringankan beban perseroan yang menanggung piutang subsidi. Tidak hanya itu, hal ini juga mendorong potensi kontribusi 44,3 triliun rupiah kepada negara dalam bentuk dividen dan pajak. Sebelumnya, dalam agenda buka bersama dengan media Senin 18 Maret, Rahmat menyebut pentingnya keberlanjutan HGBT untuk sektor industri. Nah, kami tentu berpendapat bahwa kelanjutan dari HGBT yang $6 itu sangat penting karena implikasinya pada produktivitas pertanian. Dia pun kembali menekankan dampak jika HGBT tidak dilanjutkan, maka anggaran subsidi akan meningkat. Menurut Rahmat, setiap $1 kenaikan harga gas, maka akan berpengaruh pada kenaikan beban subsidi sebesar 2,23 triliun rupiah atau alokasi subsidinya turun 0,6 juta ton. Lebih lanjut terkait dengan kebutuhan gas untuk pupuk pada 2024, yakni sebesar 820 mmscfd, lebih rendah dari alokasi yang ditentukan dalam keputusan Menteri SDM 853 mmscfd. HGBT ini dampak kalau harga gas naik, dampaknya pada harga pupuk naik. Kalau harga pupuk naik, maka ada dua yang terdampak. Di sisi lain, kebijakan harga gas murah untuk industri dinilai dapat menghambat pengembangan infrastruktur transmisi dan distribusi gas. Direktur Eksekutif Reforminer Institut Komedi Notonegoro berpendapat, program harga gas murah itu justru membuat kemampuan finansial atau arus kas dari badan usaha hilir gas terkontraksi untuk berinvestasi lebih masif pada infrastruktur midstream gas. Dampaknya ke pengembangan infrastruktur untuk transmisi dan distribusi yang dilakukan oleh PGN itu bisa terhambat, kata Komedi saat dihubungi Selasa 2 April 2024.